Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Rosalina Kumalawati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kartografi. Saya Nesya Aisyah Asifa dari kelas C dengan NIM 2210416320052 akan memaparkan materi tentang kartografi. Yang akan saya bahas dalam materi kali ini, yang pertama tentu saja kartografi, dan di dalam kartografi saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kartografi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan peta dan pemetaan. Di dalam itu, saya akan menjelaskan pengertian peta, fungsi peta, jenis-jenis peta, dan unsur-unsur pada peta. Saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kartografi. Pertama-tama, apa itu kartografi? Kartografi merupakan pembelajaran atau praktik dalam membuat peta atau globe yang dilakukan dengan cara memperkecil keruangan pada suatu daerah dengan menggunakan kertas dan pena. Kartografi menggabungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realitas dapat dimodelkan dengan cara yang bisa mengomunikasikan informasi spasial secara efektif. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto atau karto yang berarti permukaan dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Jadi, kartografi yaitu gambaran permukaan. Maka diartikan kartografi adalah sebagai ilmu membuat peta. Lalu, menurut Prihandito pada tahun 1989, kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Lalu, jenis-jenis kartografi ada apa aja sih? Jenis kartografi yang pertama yaitu ada peta. Peta adalah suatu gambaran objek tertentu yang dibuat pada bidang datar dan digambar berdasarkan perhitungan kebenaran dari ukuran proyeksi, kedudukan, serta arah mata angin. Lalu yang kedua ada sketsa. Sketsa adalah gambar keadaan suatu daerah atau wilayah sempit dalam bentuk garis besar dan memuat sedikit informasi. Dalam sketsa, faktor kebenaran ukuran dan bentuk objek tidak diutamakan. Yang ketiga yaitu ada atlas. Atlas adalah buku yang berisikan peta-peta negara yang dibuat dengan disertai diagram, gambar, data statistik, uraian penjelasan, dan lain-lain. Untuk beberapa jenis atlas yang ada juga diberi warna. Yang keempat yaitu peta digital. Peta digital atau ortofoto yaitu peta hasil teknik penginderaan dari udara atau luar angkasa atau foto satelit. Pada peta digital atau foto satelit ini tidak terjadi seleksi objek karena semua penampakan di lapangan yang tidak tertutup objek lain atau terekam. Pada peta digital juga tidak ditemui simbol-simbol yang bisa ditemui dalam sebuah peta, dan biasanya sering ditambahkan keterangan nama-nama jalan, kota, atau nama tempat lainnya. Peta yang merupakan teknik penginderaan jauh dan belum dikoreksi kesalahannya disebut citra. Kemudian ada peta timbul. Peta timbul adalah gambaran suatu daerah atau wilayah yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi, sehingga bentuk-bentuk relief daerah atau wilayah tersebut terlihat. Selanjutnya ada maket atau miniatur, yaitu gambaran suatu daerah atau wilayah yang diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi, yang biasanya memiliki skala besar dan menggambarkan suatu daerah sempit dengan kenampakan mendetail, serta memiliki kemiripan dengan objek aslinya. Maket atau miniatur banyak menggunakan model-model yang dibuat untuk melengkapi objek yang ada seperti pepohonan, orang, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada globe. Globe adalah suatu gambaran yang menjelaskan bentuk permukaan bumi dan struktur bumi yang biasanya berbentuk bola. Globe bukan sebuah peta melainkan sebuah model dari bola bumi. Kemudian saya akan membahas lebih rinci apa itu peta dan pemetaan. Pertama-tama yaitu ada pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagaimana kenampakannya dari atas dan dilengkapi dengan tulisan-tulisan dan simbol-simbol. Peta adalah
suatu gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dari atas bidang datar dalam skala tertentu. Peta juga adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya di bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut juga kartografi. Kemudian berfungsi sebagai apa sih peta itu? Yang pertama, memperlihatkan ukuran, yaitu luas dan jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang ketiga, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kemudian, fungsi peta juga menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Kemudian lagi, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Peta juga berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang terakhir, fungsi peta adalah alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Kemudian berikut ada jenis-jenis peta. Peta juga dibagi berdasarkan jenis isinya. Yang pertama, peta umum. Peta umum menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik alam maupun buatan manusia. Kemudian ada peta khusus atau peta tematik. Peta tematik menampilkan informasi kenampakan tertentu, seperti kenampakan peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. Kemudian ada jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta kadaster. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang kedua ada peta skala besar. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Lalu yang ketiga ada peta skala sedang. Peta skala sedang biasanya digunakan untuk menggambar provinsi, pulau, dan sebagainya. Kemudian ada peta skala kecil. Meskipun skala kecil, yang digambar cukup luas, misalnya satu negara. Kemudian yang terakhir ada peta skala geografi. Peta ini memiliki skala yang kecil dan ini biasanya peta benua dan peta dunia. Kemudian ada juga jenis peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Yang pertama yaitu ada peta datar. Peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol lainnya. Kemudian yang kedua ada peta timbul. Peta timbul ini menggunakan bayangan 3 dimensi sehingga bentuk-bentuk muka bumi tampak seperti aslinya. Yang ketiga ada peta digital. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD-ROM, contohnya citra satelit atau foto udara. Yang keempat ada peta garis. Peta garis menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Dan yang terakhir ada peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Ini berikut adalah contoh dari peta umum, peta tematik, peta skala kecil, peta skala besar, peta skala sedang, peta kadaster, peta skala geografi. Kemudian ada juga contoh dari peta datar, peta timbul, peta digital, peta garis, dan peta foto. Kemudian yang terakhir saya akan membahas unsur-unsur pada peta. Yang pertama yaitu ada judul. Judul ini biasanya mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Yang kedua ada tanda arah. Tanda arah ini biasanya berisi tentang garis lintang dan bujur, koordinat, dan dapat sebagai penunjuk arah. Yang ketiga ada skala.
Skala adalah pembandingan jarak pada peta dan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada skala angka, yang kedua skala garis, dan yang ketiga skala verbal. Kemudian ada simbol. Simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Jenis-jenis simbol peta yaitu ada simbol titik, simbol area, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, simbol bola. Yang kelima ada lettering. Lettering berfungsi sebagai mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Kemudian yang keenam ada garis astronomis, terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain. Kemudian yang ketujuh ada warna. Warna dibagi menjadi 2, yaitu warna pada objek hypsografi atau kenampakan relief atau darat. Berikut penjelasan warna pada kenampakan relief atau darat. Kemudian ini penjelasan dari warna yang kedua, yaitu warna pada objek hidrografi atau kenampakan pada air. Kemudian yang ke-8 ada inset. Inset adalah peta kecil yang disiapkan di peta utama. Selanjutnya ada garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Selanjutnya yang ke-10 ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber pada peta adalah referensi dari mana peta diperoleh. Dan yang terakhir ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke arah timur atau dari arah timur ke arah barat. Garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara atau selatan atau sebaliknya. Berikut adalah contoh peta yang dilengkapi dengan judul, tanda arah, skala, simbol, lettering, garis astronomis, warna, inset, garis tepi peta, sumber dan tahun pembuatan, dan garis lintang dan garis bujur. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Oh iya, tadi kan ada simbol. Simbol tersebut termasuk ke dalam legenda. Legenda itu memuat segala penjelasan simbol-simbol. Berikut ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk sumber-sumber membuat PPT ini. Sekian dari saya, Nesya Aisyah Asifa. Jikalau ada kesalahan kata dan penjelasan, dimohon dimaafkan dan dimaklumkan, karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.